majang-majang Harvard, kadang-kadang dia cuma ikut Harvard online course doang yang Nah itu kan kayak 1 jam dari mengaku lulusan uh-uh. Harvard. Welcome to the Talk to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri. Dan untuk episode Talk to Talk Podcast kali ini gua kedatangan seseorang yang berprofesi sebagai professional counselor. Ini gua dikenalkan sama Flavia, foundernya Ikigai Consulting, dan orang ini juga salah satu dari sensei di Ikigai Consulting. Nah, namanya untuk guest kali ini adalah Nanda Agastya Wardana yang biasa dipanggil Nanda. Apa kabar Nanda? Baik, Mas Andri. Iya, sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Iya. Nah, gue ketika diperkenalkan sama Nanda nih, waktu itu ada salah satu orang dari Ikigai Consulting kasih gue email, namanya Nanda Agastya Wardana, lengkap dengan title ya SPSI MCons. SPSI berarti kan Sarjana Psikologi Magister Counseling, ditaruh di situ. Ini pakai title kayak gini, ini lagi flexing nih ceritanya nih. Soalnya sebenarnya kayak aku tipe orang yang kayak nggak salah apa gelar-gelar apa gitu. Paling kalau misalnya ngajar aja baru dipakai gitu ya. Kalau nggak kayaknya Oh, nggak perlu banget gitu. nggak perlu banget. Tapi di KTP dimasuk nih. Biasa biasa gitu tuh, orang tua kita bikin kita KTP, gelar kita dimasukin di situ. Alhamdulillah ya orang tua gue nggak naruh tuh Oh gelar gitu. di KTP. Iya iya iya. Gue masalahnya orang tua gue naruh gelar gue di KTP. Jadi kalau gue mesti masukin ngisi-ngisi data itu mau nggak mau harus dimasukin karena harus sesuai KTP. Oh, baru tahu gue bisa dimasukin gelar tapi sih ya alhamdulillah sih nggak perlu sih Bisa, kayak. bisa. Kalau lu mau itu request pas lagi bikin di awal KTP bisa tuh. Lu kalau mau Hmm, masukin. Justru yang mau dihapus yang katanya nggak bisa. Gue sampai sekarang nggak bisa hapus. Jadi mau nggak mau nama gue ada selalu gelar di belakangnya. iya iya iya. Ini Ya, informasi baru juga ya teman-teman ya. Kalau mau nambah gelar di KTP buat ya inilah biar dapet pasangan yang sejalan gitu. Bisa. iya. Nah, gue ngajak Nanda nih buat ngobrol hari ini sebenarnya ya membahas tentang ini lah ya, fenomena yang belakangan ini sering terjadi dan melibatkan ternyata sosok-sosok yang kalau kita lihat di sosial media, di Instagram itu yang centang biru, tapi bermasalah akhirnya dengan hukum karena mereka flexing-flexing, mereka ya ngakunya crazy rich, ngakunya kaya, tapi ternyata mereka ya quote unquote kalau menurut ini ya, menurut polisi mereka melakukan penipuan karena investasinya ilegal atau bodong. Lu ngikutin nggak yang ini? Ngikutin sih karena ada di TV gitu ya. Sebenarnya aku adalah orang paling tidak update dunia gitu. Mm-mm. Karena kadang kalau orang ngomong apa gitu kayak misalnya kan aku kerja di sekolah gitu kadang guru-guru suka ngomongin gitu misalnya pas Mm. lagi break time gitu kan. Mm-mm. Lihat nggak ini di TV gitu. So, apa sih Miss itu apa gitu. Iya, Mm. karena nggak tahu ya kadang sosial media pinter gitu ya. Jadi kayak misalnya kamu lo ngebuka apa sekali jadi kebuka banyak gitu. Jadi Mm. kayak Mm. feeds-nya tuh itu apa jadi tentang itu semua gitu kan. Mm. Iya, jadi kelihatan juga gitu ya kasus yang si Crazy Rich yang dimana katanya dia udah bagi-bagi uang sama banyak orang dan juga sekarang katanya membareskrim orang-orang yang dapat yang kena kucuran dana itu akan dipanggil and so forth gitu. Jadi Iya. kayak Ah, oke, so ini jadi apa collateral damage ya iya, jadinya. betul. Jadi ngerembet kemana-mana akhirnya yang Iya, mungkin jadi kenapa? nggak tahu terima dana dari orang-orang Hmm. ini, akhirnya mau nggak mau jadi ikut kecipratan juga, kecipratan tapi nggak enak akhirnya kecipratan di ujung-ujungnya kan. Hmm. Nah, cuman gini loh, gue sebenarnya ngelihat fenomena orang-orang, ya kalau sekarang kan orang ngomongnya flexing ya, kalau sebenarnya flexing itu kan istilah di fitness kan, orang tuh flexing, flexing arti kan memflex ototnya kan, biasa kan otot tangan tuh, bicep, tapi gue juga nggak tahu dari mana awal mulanya, ini jadi istilah dipakai sebagai orang-orang yang pamer, entah pamer kekayaan, entah pamer harta, ya pokoknya inilah ya, memamerkan apa yang mereka punya. Nah, lu ngelihat fenomena-fenomena ini memang karena sosmed kah atau memang sebenarnya dari dulu nih udah ada sebenarnya orang-orang yang suka pamer? Ya, sebenarnya kalau perilaku pamer sendiri mungkin sudah ada dari zaman nenek kakek kita atau orang tua kita sih. Karena dulu
eh, aku juga sering dengar misalnya ibuku gitu bilang, tuh orang pamer banget ya gitu zaman waktu kita masih muda ya, angkatan 90-an gitu. Maksudnya dengar gitu orang tua kita bilang, oh ini dia pamer apa segala macam. Tapi mungkin si pamer ini waktu zaman dulu nggak dapet ini nih, nggak ada medianya gitu. Pamernya hanya bisa pamer ke tetangga atau pamer ke teman kerja dan segala macam. Jadi exposure mungkin terbatas gitu. Karena dengan udah nih berapa tahun ya? Kira-kira 10 tahun terakhir ya, 5-10 tahun terakhir inilah ya, dengan rise of social media, bermunculanlah berbagai macam fenomena yang kadang unprecedented bagi kita gitu. Bahwa orang jadi punya wadah, jadi punya platform untuk berbagi macam-macam, dan juga kita juga jadi terekspos dengan apa yang orang punya gitu ya. Kayak aduh nih dia ke Bali, bisa di Bali hempas ke Budapest, dari Budapest hempas ke nggak tahu ke Alaska atau kemana. Jadi mikir mungkin kok dia hidupnya enak banget ya gitu, bisa gampang kemana-mana, sedangkan gue di sini kerja UMR dan segala macam gitu. Jadi muncullah perilaku membandingkan diri dengan orang lain, muncullah rasa apa sih, iri gitu ya, envious gitu atau jealous terhadap orang lain yang, dan semua perasaan ini sekarang udah terakomodir dengan bukan terakomodir sih, cuman dengan adanya sosial media jadi kayak bisa terlepaskan gitu. Ada platformnya gitu. Jadi platformnya siapa sih? Sosial media yang kita tahu dengan simbol kamera sama simbol D itu gitu. Jadinya ya Iya. ada wadahnya gitu sih. Lu sendiri ini nggak sih, pernah ngerasa nggak sih? Gue tadi kan lu bilang kan, lu ngelihat oh si orang ini liburan baru dari sini ke tempat A, terus nggak lama ke tempat B gitu. Lu pernah sih ikut ngerasa, aduh, gue ngiri deh. Ini gimana caranya nih orang bisa mencapai ini? Gue juga pengen gitu, tapi kok gue begini-begini aja hidup gue. Apa gue yang goblok ya? Atau kayak gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oh iya, pasti. Maksudnya sebagai manusia pasti kita ada. Apalagi kalau kita lagi nggak fit 100% gitu ya, keadaannya lagi istilahnya lagi nggak enak banget gitu, like not us when we're having such a bad day atau gimana, pasti ada muncul perasaan kayak gitu. Apalagi kan dulu gue kuliah S2 itu kan di Melbourne waktu COVID pandemi gitu ya. Jadi kadang ngeliat orang pergi sana, pergi sini, itu gue kayak mikir, kok dia enak banget ya jalan-jalan, kok gue lockdown, gimana caranya biar gue bisa nyaingin juga gitu. Kayak misalnya dia ke Sydney, oh gue ke Sydney misalnya, oh dia ke sini gue ke situ kayak gitu. Tapi sih kalau dari gue sendiri sebenarnya jadi pernah tuh kejadian kayak ayo ke Sydney gitu kan teman gue, udahlah ke Sydney dah, udah yuk yuk gitu pergi. Terus habis itu besokannya nggak selang berapa lama gitu ke Adelaide gitu, ya udah gue ikutin juga tuh mumpung kosong. Terus sama dia bilang gini, kesini lagi gitu, gue bilang ini kita jalan-jalan nggak nikmatin deh, cuman lari-lari aja gitu, istilah kayak kita tick boxes gitu loh. Jadi kayak lama-lama nggak fun juga kayak gitu. Jadi kayak not helping gitu sih. Jadi sebagai manusia gue bisa relate, gue pernah merasakan hal itu gitu. Tapi setelah gue rasain nggak se-fun itu juga sih ngikutin tren orang gitu. Bukan lu banget ya lu berasanya ya? Bukan gue banget gitu. Soalnya gue tuh kalau jalan-jalan iya sedapatnya gue aja gitu. Nah, lu kalau ngelihat ya ciri-ciri nih atau fenomena orang-orang yang palsu ini yang berusaha memflexing diri mereka ini nih ya. Gue mencoba mengumpulkan ya, ada beberapa tipe sih ini orang-orang ini ya. Satu tuh yang kita ini ya lagi sering lihat sekarang belakangan karena lagi rame ya, flexing kekayaan lah ya, flexing hartanya, flexing jam tangan, mobil, ya, banyak hal lah yang itulah yang intinya berujung dengan kekayaan dan harta benda lah ya. Lalu ada juga fenomena yang gue sering lihat adalah flexing jabatan, pekerjaan atau achievement. Nah, ini juga menarik nih. Ini gue sering lihat orang-orang kalau untuk jabatan pekerjaan mungkin ini kali ya lebih ke LinkedIn kali ya. Jabatannya panjang banget tuh, biasa tuh di about-nya tuh. Wah, ini X apa bla 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 bla, tapi ternyata sebenarnya kerjaan dia ya cuman itu doang gitu. Atau mungkin dia praktisi apa gini, entusias bla bla bla, tapi ternyata sebenarnya dia pengangguran. Ada yang kayak gitu.
Nah, lalu lalu juga misalnya nih dapat award, achievement banyak macam-macam. Gua pernah ketemu nih, ada satu nih orang dia udah si level marketing, dapat achievement banyak, marketing award apalah apalah ini itu. Tapi lu kalau ngobrol sama dia, lu kalau ketemu sama dia, lu ngobrol sama dia, dia aja tidak bisa membedakan bagaimana caranya merangkai apa itu iklan, apa itu promosi, apa itu publikasi, apa itu public relation, apa itu sales, apa itu Hmm. branding. Tapi dia si level marketing, dapat award banyak. Atau 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 Oke. atau mungkin juga nih company gitu ya. Sekarang kan company kan berlomba-lomba ini kan kayak startup gitu kan, evaluasi startup saya nih segini segini segini, terus tiba-tiba yang startupnya nggak pernah kedengeran tiba-tiba jadi unicorn. Ada yang kayak gitu. Itu kan yang jabatan achievement ya. Lalu ada juga yang ketiga nih yang gue lihat yang sering juga nih muncul adalah flexingnya, flexing pasangan. Ngaku-ngaku sebagai pasangan dia, ngaku-ngaku sebagai oh ini pacar gua nih. Padahal ketemu pun belum pernah, jadian pun juga kagak, kenal pun juga enggak. Itu ada. Ya itu sih Hmm. jujur ya menurut gua itu patetik. Lalu yang terakhir yang sering juga dipakai nih ya, orang-orang flexing foto bareng. Seakan-akan orang ini kenal dengan public figure A, public figure B, Hmm. tokoh A, Hmm. tokoh B, Hmm. dan dia ngaku-ngaku, oh gue kenal sama dia, gue akrab sama dia. Ya, ya, Dia mentor gue lah segala macam. ya. Ini yang sering banget gue lihat ya di sosial media ya. Mungkin ada yang lain, tapi yang gue lihat sering muncul adalah 4 tipe ini nih. Nah, Hmm. lu sendiri, lu memperhatikan fenomena yang seperti ini nih, menurut lu gimana nih? Gue sendiri sebagai seorang praktisi kesehatan mental gitu ya, Hmm. melihat semua fenomena ini itu ya karena kita ingin sebagai manusia ya ada sejarahnya gitu di ilmu-ilmu behavioral bahwa memang kita itu striving for apa yang kita nggak punya gitu. Oke. Itu teorinya Hmm. Adler kalau dulu dia bilang bahwa orang itu tuh ngerti bahwa kita punya kekurangan, oleh karena itu kita Hmm. selalu mencoba sebagai manusia untuk kekurangan tersebut gitu. Dan Hmm. mungkin zaman dulu waktu dia hidup uh, platformnya nggak segini-gininya gitu ya. Hmm. Dan sekarang dengan ada platform dan semuanya mudah ke-expose dan juga eh, nggak tahu nih sih nggak teoritis tapi aku selalu merasa sekarang orang itu maunya instan kayak struggle dikit back out gitu ya. Hmm. Hmm. Ada kadang gue suka ngerasa ada fenomena kayak gitu bahwa Hmm. orang tuh pengen instan dan cepat aja gitu ya. Oleh karena itulah ada yang tadi maaf investasi yang bodong dan segala macam karena yang mendapatkan uangnya pun instan gitu kan. Hmm. Hmm. Di menurut gue sih tadi karena uh, banyak membandingkan diri dengan orang lain, uh, nggak nggak puas dengan apa yang kita punya. In terms of ngomongin puas, gue yakin kita pasti nggak mudah puas tentang apa yang kita punya atau dalam hidup kita gitu. Hmm. Minimal kita harus Hmm. konten dengan apa yang kita punya gitu. Dan Hmm. ada saatnya dimana kita harus sadar bahwa ya udah uh, dapatnya baru segini gitu. Kalau orang lain dapatnya lebih itu memang itu rezeki orang lain gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ke sana dengan kerja keras dan struggle blood and sweat mungkin suatu hari kita nyampe ke sana gitu. Cuma Hmm. memang ya as simple as nggak apple to apple aja untuk diperbandingkan gitu. Memang ini yang kita punya itu yang orang punya sih. Se Hmm. segitunya sih kalau dari aku sih. Hmm. 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 Ya tapi karena mungkin susah, akhirnya mereka memilih untuk memalsukan semua itu. Mereka hanya create aja seakan-akan, ya mungkin ini seperti orang berhalusinasi kali ya. Iya, kalau halusinasi itu kan kalau di ilmu kita tuh biasanya itu memang clinical term yang lain gitu minimal. Hmm. Tapi sih bottom line-nya kayak hmm, kayak rumput tetangga lebih hijau aja gitu sebenarnya. Mungkin kita sekarang ngeliat nih kayak tetangga kayak teman Hmm. kita punya apa gitu, Hmm. punya ini, punya itu. Hmm. Tapi kadang waktu kita ngobrol sama dia, dia nggak sepuas itu juga sama hidupnya gitu. Hmm. Oke. Mungkin kalau rumput tetangga lebih hijau, mungkin stop sampai di situ aja. Oh, gue ngiri ini dia bisa gitu. Tapi kan kalau yang sekarang ini kan Iya benar, nggak berhenti hanya di ngiri doang loh. Ini betul. mereka
berusaha mengcopy apa yang mereka lihat itu kan. Oh, rumput tetangga lebih hijau. Gue mau berusaha mengcopy rumput tetangga yang lebih hijau itu apapun Betul. caranya. Jadinya Iya, kan lebih berbahaya menurut gua karena akhirnya ujung-ujungnya bisa melakukan penipuan juga dan ngerugiin orang banyak akhirnya benar. kan 500 miliar cuy satu orang. Ya, itu sih. Makanya kayak sekarang mungkin menurut gue kita harus kembali ke integritas kita sebagai manusia juga gitu. Sejauh mana sih kita, um, yang tadi sih moralitas kita, integritas kita itu yang harus kita terus jaga gitu ya. Di mana moralitas dan integritas kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang profesional apapun untuk mengerti bahwa oh ini tuh batasannya tuh sampai sini aja gitu. Kita nggak bisa Hmm. go beyond that gitu sih. Dan yang ngerti ya mungkin karena orang tuh mungkin karena mereka tuh punya power, punya kayak punya networknya, punya jalan gitu ya. Hmm. Dan orang di sekitarnya pun nggak pernah bilang, hey it's alright gitu. Jadi kayak ya udah aja dilanjutin terus, yang kayak gitu-gitu gitu. Hmm. Dan yang untuk orang tadi yang membohongi berbagai banyak orang itu juga kan sampai dipanggil ke podcast siapapun dan dia bangga aja sama apa yang dia punya gitu kan. Hmm. Iya, Dan iya, itu iya. ya sih sebenarnya ya hal-hal seperti itu ya jangan dicontoh gitu sih. Dan ya menurutku tuh PR juga sebagai, karena gue pendidik juga gitu ya, gue Hmm. ngajar gitu di Hmm. sekolah, itu juga sih yang gue selalu terapin ke anak-anak gue gitu. Em, kita sebagai individu harus punya apa ya, harus punya integritas dan keyakinan bahwa oh kita tuh siapa gitu loh, jangan sampai kita gampang ketarik orang merely cuman karena materi atau kelebihan yang sebenarnya nggak long lasting gitu. Hmm. 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 Oke, itu kan kalau dari sisi orang yang melakukannya, tapi sisi dari korbannya nih gue juga bingung nih. Kenapa akhirnya Mm, banyak banyak orang yang gampang banget kemakan sama ya gue bisa bilang ini semua all of this is bullshit lah ya kemakan sama bullshit mm, bullshit seperti ini gitu loh. Ya kayak tadi lah ya contoh misalnya word banyak word dari marketing banyak tapi lu kalau ngobrol sama dia lu kerja bareng sama dia lu meeting sama dia ya lu kayak belajar kayak apa ya kayak ketemu orang yang nggak ngerti apa-apa gitu loh kayak orang yang bisa kayak orang yang nggak bisa kerja tapi dia ada di posisi itu gitu. Nah, cuman orang begitu gampangnya kemakan. Lu kasih aja posisi itu ke dia. Lu dia orang kaya ini begini-begini. Lu mau ikut sukses gak kayak gua nggak? Yuk ikut sama gua ke bawah sama mereka gitu. Tanpa mau berusaha cross check iya. atau mau mencari tahu gitu. Ini orang Mm, kok bisa ya di titik ini ya? Kenapa ya? Gimana caranya ya? Tapi ya ngikut aja gitu loh kayak benar. kerbau dicocok hidungnya. Oh ya udah gua oke gua percaya sama lu gitu. Ya dan kadang aku juga sering bertanya sih kayak Hmm. ini orang katanya sekolahnya sampai S berapa gitu, tapi pas udah, Hmm. ya maaf kata sih, pas udah ngajar udah ini udah itu gue ngerasa ada nih kayaknya orang yang jauh lebih ngerti dan lebih qualify gitu. Kadang gue Hmm. suka Hmm. ngerasa kayak gitu juga gitu loh kayak. Hmm. Dan oleh karena itu juga sih kalau gue sebenarnya kalau gue secara profesi gitu ya, mungkin kalau ngelihat kayak mungkin LinkedIn gue kok sertifikat ini itu gitu. Gue cuma mau tahu bahwa oke gue cuma ngasih tau orang gue udah belajar ini, jadi kalau misalnya orang mau praktek gue, dia tahu bahwa gue sudah menyelesaikan course itu gitu, simple as that aja sebenarnya kalau dari gue gitu. Cuman pernah teman gue cerita yang katanya nggak tahu deh artis katanya sebenarnya nggak perlu di Harvard tapi naruh apa, uh, di Harvard itu di Instagram aku nggak ngerti. Hmm. Ya itu tadi karena mungkin benar peer pressure gitu loh, orang mana-mana ih lo lulusan Harvard gitu kan, dan terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak perlu dibesar-besar gitu. Yang namanya dunia pendidikan itu bukan masalah kayak dia di sini gue di situ. Yang Hmm. karena gue banyak udah cukup lama juga berkecimpung di dunia pendidikan, sebenarnya lebih kepada kayak apa sih, um, pemaknaan dari pendidikan itu sendiri ke kita gitu. Lo mau sekolah di Harvard pun kalau nggak bisa memaknai hal itu, menurut gue kayak Hmm. Percuma. percuma gitu. Iya. Dan lagian majang-majang Harvard kadang-kadang dia cuma ikut Harvard online course doang yang Nah cuma itu satu kan kayak satu jam dari mengaku mana, lulusan uh, Harvard dari mana? bener dari mana-mana sekarang kan, apalagi pandemi kan gampang ya kita mau ikut course dimanapun gitu. Iya. Ikutnya di Coursera ya udah sih taruh aja Coursera gitu. Emang kenapa kan Coursera juga
apa namanya kredit gitu ya. Orang juga Hmm. tahu di Coursera kamu harus bayar Hmm. nonton video dan segala macam. Sama aja gitu, kayak nggak perlu kayak unisnya yang ditaruh kayak apa sih, kayak misalnya kan di Coursera tuh ada yang course dari Hmm. let's say Harvard lah gitu ya. Hmm. 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 Udah Hmm. nggak usah, udah Coursera aja bilang ya udah gitu, orang juga udah ngerti lu nyelesain course-nya gitu. Iya, betul, betul. Nggak usah lu melebih-lebihkan lah ya, yang sebenarnya lu bukan di situ, belum sampai di situ, titik itu, belum sampai di level itu sebenarnya. Lucunya gini ya, kadang kan lu perhatiin kan banyak award-award gitu juga kan di majalah apa, 30 under 30, apalah gitu kan, banyak kan. Cuma kan Hmm. orang kagum tuh ngelihat, oh si ini masuk di majalah ini nih, dapat achievement ini. Tapi kan mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau itu kan semua bisa dibeli, bisa bayar, achievement gitu. Nah ya itu sih, jadi kayak maksudnya sejauh mana kita ya tadi benar memaknai apa yang kita udah lakukan gitu loh. Kayak Hmm. I mean sekarang tuh dunia tanpa border kayak kita ini bener, semua semua tuh gampang banget dibeli, kayak you can buy anything you want if you have the money gitu. Hmm. Hmm. Mungkin oleh karena itu juga yang mendorong orang-orang ini, oke gue harus punya tuh si money-nya tadi sebagai leverage untuk ini itu, gue bisa membeli berbagai macam titel, berbagai macam awards, like as simple as that Hmm. gitu sih. Tapi kayak tadi again, um, berapa sih orang-orang yang benar-benar bisa memaknai apa yang dia lakukan gitu. Hmm. Lu nonton ini gak? Kayak Tinder Swindler atau Inventing Anna, lu nonton gak? nonton banget. Tapi kan lu bisa lihat kan, come on, itu dua-duanya ya, dua-duanya asshole lah ya, dua-duanya tukang tipu. Tapi lu lihat orang-orang yang ketipu itu kan juga bukan orang-orang yang not educated ya. Ya betul. Iya. Tapi itu kemakan loh. Itu, kalau itu gue lihatnya kayak mungkin dia punya kebutuhan gitu. Misal kalau si perempuan yang pertama nih, yang pacar yang pertama banget itu, mungkin dia punya kebutuhan akan disayangnya mungkin tinggi gitu. Jadi kayak mungkin dia, kalau gue sih perempuan yang pertama lebih kayak oke, dia yang butuh disayang, butuh pasangan, butuh kita dan segala macam. Jadi Hmm. gelap mata gitu kan Hmm. akan semuanya gitu. Terus mungkin perempuan yang kedua lebih kayak oh ini gue temenan sama ini dia orang kaya dan segala macem gitu ya, Hmm. it Hmm. for Hmm. powernya. Jadi kayak sebenarnya memanipulasi orang lain itu ya as simple as ini orang tuh membutuhkan apa sih, nah once udah tahu ya udah bisa dipergunakan gitu sih. Nah, Hmm. oleh karena itu kan kita sering bilang hati-hati di sosmed, kayak jangan sampai terlalu mengekspos diri sehingga kayak lo gampang terbaca sama orang atau gimana gitu, karena itu tadi gitu, once people know like your um, sisi yang gampang bisa dimanipulate, ya udah orang gampang aja ngelakuin hal itu. Oleh karena itu sih penting banget mengerti siapa diri kita, apa yang kita mau. Hmm. Mengerti diri kita dulu apa yang kita mau. Nah, cuman banyak orang kan nggak tahu dirinya mau ngapain. Nah itu mungkin nggak pernah diberikan waktu berkontemplasi gitu, siapa dirinya, maunya apa gitu ya. Nggak perlu sih kita sampai kayak ngambil satu weekend untuk memikirkan segalanya, itu semua Hmm. proses panjang, it's a journey ya. Dan gue Hmm. yakin, dan terkadang saat kita membuat kesalahan itu membuat kita jadi belajar juga untuk menemukan siapa kita dan apa yang kita mau gitu, it's okay gitu loh. Hmm. Asal ada kemauannya sih gue yakin gitu, jadi akan bisa mencapai yang tadi itu, kayak menemukan siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Tapi it's an ongoing process, dan it's not an easy process, it's not comfortable at all. Jadi makanya orang-orang mungkin sulit mencapai ke sana karena aduh ini nggak nyaman banget gitu. Jadi kayak orang sekarang kan maunya happy, mau nyaman, maunya terlihat everything is rainbows and unicorns on social media gitu. Hmm. 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 Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Ya, tapi gue masih tetap nggak habis pikir sih. Berarti sebenarnya punya pendidikan yang tinggi pun, lu punya duit banyak pun sebenarnya nggak terlalu nolong juga sebenarnya di sisi ini ya. Karena tadi lu bilang ada satu di mana kalau orang itu punya kebutuhan dan kebutuhannya itu belum bisa dipenuhi, terus lihat ada orang yang akhirnya memanfaatkan kebutuhan dirinya itu, orang bisa gampangnya ketipu ya. Ya sih ya itulah ya, terkadang jeleknya terlalu
terbuka gitu sih. I'm all in for openness and vulnerability in a person gitu. Tapi kadang ada aja orang yang menggunakan hal tersebut menjadi sebuah kejelekan gitu. Ya gitu sih, dan itu it's so much not okay gitu ya. Dan jangan dicontoh juga gitu. Ya itulah the sad reality that we need to live in this generation right now gitu kan. Fakta bahwa ya terkadang sekeliling kita ini ya fake aja gitu. Mungkin benar kata anak-anak zaman sosmed tuh kan, it's difficult to be real gitu. It's fake ya. Ya mungkin ya mereka ada benernya juga gitu. Nah, sekarang gue ngelihatnya gini loh, Nanda. Kan banyak orang tertipu, banyak orang kejebak, banyak orang yang nggak tahu apa-apa kena inilah ya, kena dampak dari orang-orang yang flexing ini kan. Nah, gue inilah ya, kita singkirkanlah orang-orang yang suka flexing inilah ya, karena biar gimana pun mereka udah melakukan itu pasti punya tujuan tertentu kan. Nah, cuman masalahnya yang jadi korbannya nih, gimana supaya kita bisa mendetek orang-orang kayak begini, dan kalau misalnya ketemu orang kayak gini gimana kita harus menyikapinya gitu, karena kan tadi lu sempat kasih contoh juga yang di Swindler ya, orang-orang cewek-cewek ini kan ya karena balik lagi karena mereka merasa ada kebutuhan kan. Biasa tuh kalau orang udah merasa ada kebutuhan atau mungkin merasa dibutuhkan ya kan, sempat ada juga kan tadi sempat mention ya, merasa dibutuhkan itu kan biasa tuh logika tuh udah tuh hilang semua tuh. Ya, setuju. Memang ada orang yang punya apa ya bilang hidden itu jadi hero misalnya gitu ya, senang dibutuhkan, membantu orang lain dan segala macam. Itu tadi pentingnya kita tahu batasan kita sampai mana gitu. Karena gini, seperti si perempuan yang pertama gitu ya, mungkin dia orang ada gitu sebenarnya, orang Amerika gitu kan. Tapi saat si orang ini sampai bilang bahwa oke, gue butuh uang sekian gitu ya, yang melebihi kemampuannya si perempuan, dan si laki-laki ini sepertinya menghalalkan segala cara agar si perempuan bisa melakukan hal itu. Kita mungkin bisa bertanya gitu kepada diri kita sendiri, ini tuh benar gak sih gitu. Oke, pertanyaannya gue gini, gimana caranya bertanya kepada diri sendiri? Karena yang terbalik lagi, ini kan udah dia dalam situasi yang akal sehat udah nggak bisa dipakai nih. Even mungkin dia ngobrol atau curhat atau diskusi sama temennya, atau mungkin even kayak kalau lu gitu, konselor or psikolog, mungkin aja mental semua loh itu. Ya ada sih memang orang yang kayak gitu. Dan ya harus dipungkiri memang ada gitu. Tapi sih kalau dari gue, bottom line-nya gini, kayak lu bener-bener harus mengerti batasan lu tuh sampai mana. Karena sejatinya ya hanya kita yang punya kontrol akan diri kita sendiri gitu. Kita yang tahu diri kita yang tahu batasan kita yang tahu juga kemampuan kita dan siapa kita gitu. Karena cuma kita yang bisa mengontrol semua itu, bukan orang lain gitu loh. Perilaku kita, apa yang kita lakukan itu kembali ke kita. Again, mungkin beberapa tapi kan lo bilang gak apa-apa membuat kesalahan ini segala macam. Iya, memang people make mistakes and it's fine gitu loh. Tapi ya lo harus belajar dari yang tadi itu. Kalau kejadian yang 3-4 kali ya mungkin itu pilihan hidup, bukan mistake lagi. Karena ya tadi sih pentingnya menjadi rasional gitu ya. To what extent sih orang rasional? Macam-macam, karena udah pasti emosi play a very big role in terms of determining your decision making gitu ya, apalagi kita manusia gitu. Tapi semampunya gue sangat yakin bahwa kita tahu kok seberapa sih batasan rasional. Ya kalau ada misalnya orang di mana gitu nawarin uang ini segala macam dengan cara-cara instan, ya dilihat dulu check and balances-nya gitu loh, dilihat dulu TNC-nya apa gitu.
Ya, kayak kalau kita menang undian ya kan ada term and conditionnya, bayar pajak misalnya. Hmm. Ya justru mungkin itu benar gitu. Kita harus bayar pajak ya, teman itu yang benernya gitu. Kita mungkin memenangkan sebuah undian dan kita bayar pajak. Oke, yang itu benar gitu. Mungkin yang nggak benar adalah memenangkan undian segini banyak terus habis memenangkan undian dapat terus ke Bali pas ke ini pas ke itu. Ya mungkin lo harus ini dulu kayak tanya terms and conditionsnya apa. Ini sebenarnya price-nya seperti apa, ada nggak yang harus kita berikan, itu semua harus jelas gitu sih. Dan Hmm. apa ya, kalau gue mungkin sebagai orang yang ada di field ini harus skeptis juga gitu sih, kayak harus banyak pertanyaan, itu lebih kritis. Mungkin orang kita nggak terbiasa berpikir kritis kali ya, jadi kayak bertanya akan sesuatu. Iya sih, bener. Gue sering bilang, kenapa kita tidak terbiasa berpikir kritis? Karena kita selama di sekolah dia hanya diajarkan menghafal, 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 dan menghafal. Jadi logika basicnya tuh gak jalan. Iya, dan juga kadang kelihatan ya, kayak misalnya, oh lu pengen nanya sih, itu bersyukur aja gitu. Iya, Hmm. nggak, ya oke bersyukur, tapi kan Hmm. boleh dong kita skeptis jadi orang karena ya itu tadi karena kita nggak mau dibohongi karena kita ada hal-hal yang ingin kita jaga gitu. Karena kita ingin punya boundaries yang jelas gitu sih. And honestly nothing is wrong in questions and asking question. Lu harus bertanya 10 kali saat orang yang lo tanyain kayak back out saat ditanyain dan nggak punya jawaban yang Hmm. terlihat memuaskan gitu ya. Itu sih. Itu tadi kan Iya, iya. ada budaya asking something gitu. Dan juga Hmm. ya, Hmm. Hmm. tahu ya, kadang sesuatu yang terlalu instan itu mungkin, I don't know, harus ditanyain juga kali ya gitu. Iya memang benar, harus ditanyain. Ya, Nah, gue ada cerita nih. Gue pernah dapet ada guest ya, jadi di podcast gue ya. Dia itu gue nggak tahu lu ngikutin kasusnya atau enggak, tapi ini kasus sampai sekarang masih belum kelar karena pelakunya hmm, masih bebas. Jadi dia ini kayak motivator lah ya. Dia buka kelas online, seminar gitu. Dan kalau lu mau ikut kelasnya, lu mesti taruh duit kayak di semacam duit komitmen lah ya, dan jumlahnya nggak kecil, sekitar hmm, 40 atau 50 juta, gue lupa berapa tuh, di sekitaran angka segitu, dan duitnya itu harus di keep selama setahun di dia, katanya uang komitmen. Jadi dia tuh bikin kelas misalnya dalam 8 pertemuan, lu dalam pertemuan itu harus hadir semua, karena katanya kalau lu sampai miss satu pertemuan, lu katanya duitnya dipotong dari situ, duit komitmen lu itu tuh. Nah, 1 tahun oke. ke depan Baru baru denger nih gue kayaknya. ada itu lagi, itu rame sekali itu. Hmm, Ya terus, ya, ya, nah ya. lanjut nih ya. Aha. Nah setelah setahun diminta balik susah, diminta balik susah, dan akhirnya setelah perjuangan berkali-kali akhirnya duitnya yang itu bisa balik. Tapi ternyata selain itu dia tuh juga menawarkan bisnis-bisnis dia supaya mungkin dia tuh tipenya kayak nyari crowdfunding sih. Jadi dari peserta-peserta Oke. dia, anak-anak didik dia itu Hmm, hmm, hmm. dikumpulin, gue punya bisnis ini nih, koin kripto lah, apalah ini nih, lu kalau mau invest di gua nih, gua tawarin profit di segini. Tapi gue buka dulu di awal untuk lu nih biar dapetnya bisa lebih murah. Jadi pas ketika lu launching lu harganya naik nih. Ya, mereka pada taruh duit dong, karena udah diiming-iming kayak gitu. Nah, yang jadi guest di tempat gue ini, di podcast gue ini, dia itu sampai sekarang duitnya almost 1 billion rupiah, hampir 1 miliar rupiah itu belum dibalikin. Oke. Hmm. Menyeramkan ya. Iya, dan itu nggak cuma satu orang ya, ada banyak orang yang sampai sekarang kena sama ini orang. Dan itu tadi cara dia adalah dengan cara memflexing. Dia punya mobil mewah, dia punya supercar banyak, nggak cuma satu, Iya, ada iya, ada ada iya, ada ada, iya. ada Iya, banyak. benar-benar. Jam-jamnya juga jam-jam mewah, walaupun waktu itu sempat dibasted sama salah satu teman gue yang ternyata jamnya awal-awal dipakai KW tapi ngaku-ngaku original. Nah terus, Parah sih. iya, dan dia ngaku diri dia sukses di umur, di bawah 30 tahun dia udah sukses punya ini segala macam, tapi kalau lu cek perusahaan dia, nama PT-nya itu nggak ada. Lu menemukan di Google titiknya di sebuah kebun pisang, sebuah kebun Itu tadi pisang, ngeri kan. bener banget Iya, kayak, tapi dan tadi mungkin tadi ya kayak orang hmm, membuat framing gitu ya, like hmm, people hmm, can build their own, their identity
Jadi kayak Hmm. kayak mungkin Tinder Swindler juga kayak identity yang dia build di awal ada okay, I'm this rich person, I have everything, I have this and that, and I am this powerful, Hmm. dan dia menggunakan hal tersebut untuk mengownership orang lain gitu sih. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin kita ngeliat perspektif si perempuan ini deh. Hmm. Kalau sebenarnya mungkin kalau dari dia pun, dia sebenarnya mungkin nggak butuh laki-laki yang segitu-gitunya. Dia cuma butuh date ya, orang yang mau ngedate sama dia, yang jujur ini segala macam. Jadi sebenarnya sih as simple as orang yang ini, yang istilahnya berani menunjukkan dirinya siapa gitu. Gue selalu bilang ke temen gue, ke klien gue, kalau lu punya pasangan lo bikin lo lebih bingung daripada bahagia dari hubungan lo, mungkin harus tanyain kali itu. Tapi ya, kata dia bilang kayak gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ada beberapa orang tuh suka justru dibuat bingung karena jadi penasaran. Dan diseret-seret terus kan. Iya sih. Ya itu, mungkin dia tadi sih sebenarnya kayak dalam hubungan kita juga harus rasional, kita juga harus ngerti diri kita siapa, dan kalau memang kita punya isu apapun trauma di masa lalu yang membuat kita menjadi kita punya perilaku tertentu atau gimana ya, kalau bisa sembari berhubungan, maksudnya sembari membina hubungan, sembari diberesin juga gitu loh. Jadi kita ya tadi bisa keep balance gitu antara apa yang kita mau, siapa diri kita, apa yang kita punya gitu. Karena I don't know, so many times pun kita selalu dipush untuk nggak tahu ya, memiliki apa yang orang punya gitu. I don't know if people realize it or not, tapi kayak lihat dong tuh si tetangga kita, dia udah kesini. Lihat dong tuh anaknya si ini udah kerja tuh di perusahaan ini, kamu di mana? Misalnya gitu. Bisa nggak sih kayak kita, alhamdulillah ya, udah mencapai ini. Daripada kita lihat tuh tetangga, lihat tuh ini, bersyukur aja. Maksudnya bukan ya gimana ya, kayak grateful gitu. Kita sudah memiliki apa. Gratitude-nya itu yang harus dibangun sih. Karena kita, I don't know, people these days really push themselves untuk striving for greatness yang apa sih sebenarnya yang dicari gitu loh. In life, apa yang dicari gitu. Iya, balik lagi kan. Lu nggak tahu apa yang dia mau orang-orang ini kan. Dan emang kalau ngomongin kayak gini nggak bakal selesai satu malam gitu. Karena ya, journey-nya panjang gitu loh. Journey-nya bakal panjang, belum lagi kita harus coba track back ke belakang orang ini punya luka apa di masa lalunya, kenapa orang ini jadi seperti ini, lalu Yep. ya berusaha untuk melucuti satu demi satu sehingga dia bisa terbuka, mau berdamai sama lukanya dulu, baru bisa proses berikutnya. Oh ya memang panjang sih. Tapi kan nggak enak melucutin luka sendiri. Betul sih. Ya, oleh karena itu sebenarnya kita harus surround ourselves with people that we can trust ya, orang-orang yang memang mau mendukung kita gitu saat kita pun lagi terpuruk. Ya itulah justru orang-orang yang harus kita keep in our life itu, bukan yang kita malah pengen ikut-ikutan. Udah kayak kita pengen ikut kaya. Iya, ada bagusnya jadi pengen sama kaya, pengen sama enak hidupnya gitu ya. Tapi kayak coba dia nggak kaya, emang dia baik temennya gitu. Iya, maksud jauh-jauh lah. Handphone lah, handphone lu logonya nggak ada logo Apple, lu bukan iPhone. Lu nggak bisa satu geng sama kita nih. Akhirnya apa? Dia sewa iPhone. Ada sekarang jasa sewa iPhone. Iya, sekarang sewa itu apa sih, kayak ya Allah, apa tuh nggak dapat di otak aku kayak nyewa iPhone, like what for gitu. Ada Kalau tapi sewa jasanya. kalau sewa fotografer masuk akal, mungkin pengen foto bagus buat Iya, studio gitu ya, iya, buat foto iya. keluarga. Nyewa iPhone, ya Allah, ya udah kalau teman lu punya iPhone pinjem aja, geng fotoin gue dong gitu. Ya, kadang-kadang dipinjam juga nggak cuma buat foto kok. Iya kan? Cuman buat ini doang aja, buat lu kalau lagi Ya ngumpul, bener, flexing aja iya, gitu. iya, lu lagi megang handphone, belakangnya ada logo Apple, udah gitu doang.
Cuman buat itu doang. Gue pernah waktu itu gue coba kontak salah satu orang yang menyediakan jasa ini ya, Mhm. sewa iPhone. iPhone. Iya, iya. Gue ngajakin dia, gue ngundang dia mau nggak jadi guest di podcast. Gue pengen tahu nih, lu kenapa nih buka jasa sewa iPhone? Sebegitunya ke marketnya yang demandnya tuh begitu gede kan sampai lu buka bisnis kayak begini. Tapi sayangnya dia nggak bersedia sih. Yeah. If you can get real people to have real talk, the Hmm. world will be a better place to live memang. Iya, ya udah. Tapi ya mungkin itu Kak, balik lagi. Sekarang ini mungkin iPhone itu jadi salah satu ini kali ya, salah satu juga alat untuk ya, itu tadi satu sosial ya. Ya, Mm-mm. Walaupun mungkin kalau gue sih sekarang gue ngerasa iPhone itu cuma makin lama makin mahal aja, tapi ya nggak ada inovasi yang gimana-gimana. sebenarnya sekarang gue ngerasa teknologi tuh udah agak mandek di sini gitu loh, kayak Hmm. handphone tuh udah nggak tahu lagi apa yang mau ditambahkan. Jadi ya udah, kamera kayak tasbih lah yang gini turun-turun-turun semua, Hmm. atau kayak domino kamera yang ada 2, 3, 4, atau yang kayak kalau dulu kan mungkin apa inovasinya adalah oke, kamera berat. Hmm. Nah, apa nih harus lakukan gitu ya Hmm. supaya Hmm. oke, keluarlah smartphone-nya. Oke, kameranya bisa menyamai nih sama Hmm. kamera DSLR gitu. Hmm. Meskipun kalau orang yang benar-benar ngerti DSLR, ada fitur-fitur tertentu yang nggak ada, itu nggak mungkin ada gitu loh di kamera biasa gitu loh. Terus keluarlah iPhone mungkin dengan aperture besar segala macam yang dia bisa tuh mengerti bahwa oke nih butuh penerangan sekian gitu. Jadi Hmm. makin pintar gitu kameranya. Terus sekarang Hmm. ya udah, udah ngerasa kayak mandek aja gitu ngeliat teknologi, udah mungkin dia jadi makin mahal aja. Terus juga mau sepinter apa lagi juga kita udah bingung, karena mungkin orang sekarang juga pada sadar kali ya kalau mostly people in the world nggak ngeliat fitur lain selain apa sih, bisa IG-an sama bisa Iya, bener. FB-an gitu. Handphone mahal-mahal cuma dipakai buat WhatsApp sama Instagram doang. Menonton Gitu loh menonton kayak, YouTube. dan mungkin eh, apa smartphone company pun sadar kalau like kalau ada 10 orang di dunia, Hmm. mungkin yang benar-benar ngerti teknologi dua, sisanya ya udah kameranya aja gitu sama warna handphone gitu loh. Bener, 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 bener. You know what? Dulu gue iPhone user. Jadi pas zaman di Indonesia orang masih banyak yang pakai BlackBerry, gue udah pakai iPhone. Jadi pas zaman Steve Jobs masih hidup ya, Ya, gue ngerasa itu sebuah inovasi yang keren banget. Jadi iPhone 3G itu gue punya dulu itu. Sampai ke iPhone 4, 4S itu kan, ya itu gue bisa bilang setelah di atas 4S, 5, 5 ya mas sebenarnya masih seperti 4 yang dibikin lebih gede aja. Tapi setelah Steve Jobs nggak ada kan, ya Apple boleh dibilang hampir nggak ada inovasi baru lagi kan. Cuman iPhone-nya makin lama makin gede, makin panjang, kamera makin banyak gitu ya udah sama spek-speknya aja nambah tapi ya nggak ada inovasi lagi. Cuman ya the problem is orang tetap aja mau beli karena ya itu value-nya tadi, value-nya karena status sosial yang sebenarnya sekarang yang paling gue lihat. dan kan kalau sekarang kita emang udah ngomong branding value kan, dan Hmm. and in terms of kan orang beli juga karena desain mungkin, atau I don't know, like people have their own preferences in terms of buying phones and whatever stuff they want to buy gitu. Hmm. Dan jujur gue untuk iPhone user gue baru gitu, Hmm. karena ya baru sekarang punya karirnya, punya uangnya, Hmm. kekumpul uangnya bisa beli iPhone gitu. Ya Hmm. pengen nyobain aja gitu. Apa sih bedanya dengan Android gitu kan. Oh ya udah, mungkin sekarang gue ngerasa oh mungkin iPhone lebih simpel aja tampilannya timbang Android gitu. Dan juga yang gue suka kameranya bagus gitu ya. Jadi gue kalau misalnya mau foto apa udah cukup sufficient dengan si iPhone gitu. Dulu gue suka DSLR juga, kalau sekarang karena mungkin udah makin tua jadi kayak berat bawa DSLR, jadi kayak udah dengan punya iPhone ini cukup cukup membantu gitu. Gue ngerasa Hmm. oke gitu, good gitu, ini good enough gitu, walaupun ya ada yang hal yang dia nggak bisa gantiin gitu dari Hmm. di DSLR misalnya. Hmm. Hmm. Itu Lu tau, sih, tapi ya lu tau gak sih di China tuh ada semacam kayak pelatihan buat cewek-cewek tuh, buat gimana mereka tampil di sosial media, gimana mereka jadi sosialita. oh, oke. Kalau nggak salah tuh istrinya Aaron Kwok itu adalah lulusan cewek-cewek yang dilatih sedemikian rupa. Jadi dia seperti sosialita dan akhirnya dapet Aaron Kwok. Jadi mereka juga dilatih.
gimana supaya dapetin cowok-cowok yang juga tajir atau mungkin public figure gitu. Gila ya, gue nggak tahu di Indonesia ada atau enggak sih. Mungkin ada ya, kayaknya mungkin ada sih kalau di Indonesia. Tapi gue nggak belum ketemu soalnya. Tapi kalau di China iya di setup sedemikian rupa. Ya, kalau gue sih ya udah balik ke orang yang emang mungkin dia bahagianya seperti itu dan apa segala macam, ya itu urusannya mereka. Tapi sih kalau dari gue yang paling penting adalah kita sebagai individu yang apa bilangnya teredukasi dan juga individu yang sehat mental dan sehat fisik dan apa segala macam Hmm. mengambil keputusan dengan baik gitu ya. Kita yang paling mengerti siapa diri kita dan apa yang kita mau dalam hidup, apa yang bikin kita bahagia dan apapun itu. Dan yang terpenting adalah ya bisa tanggung jawab dan tanggung jawab. Kalau kita melakukan suatu konsekuensi ini kita harus hadapin gitu aja sih. Kayak lo mau jadi apapun, se-fake apapun, ya lo harus mempertanggungjawabkan hal itu ya. Itu sih. Ada Hmm. juga orang yang unapologetic kayak I don't know, I don't think I do that. It's ya gitu ya ada aja orang yang kayak gitu dan Hmm. emang kita harus pungkiri bahwa emang ada mungkin orang seperti itu gitu. But bottom line is you, I think it's very important to be yourself. Gitu. Who you are as a person is very important. Hmm. Hmm. Setuju sih, gue setuju. Menjadi diri kita sendiri ya nggak perlu ya. Kalau mungkin untuk kebutuhan marketing, jualan, gue masih toleran lah ya karena ya we need gimmick, we need branding ya kan. Tapi Ya dong. kalau udah kayak begini kan, yang kayak flexing, pura-pura kaya, yang laga jadi crazy rich ini ya, itu mah udah ini ya, udah melewati batas dan akhirnya menipu sih itu udah nggak bisa ini sih. Ya benar itu sih kayaknya apa ya benar-benar menjerumuskan orang gitu sampai hati gitu loh kayak gitu sama orang lain demi kita memperkaya diri kita sendiri gitu kan Hmm. dan menjadi penting juga ya bagi orang tua bagi pendidik-pendidik bahwa apa mengcultivate culture bahwa ke anak-anak kita like kalian bisa kok mencapai a certain level yang kalian mau tapi jalannya enggak mostly in this world gak ada yang instan mostly lu harus berdarah-darah dulu sampai lu mencapai titik yang lu mau gitu Hmm. Betul, betul. semuanya butuh struggle dan yang struggle dalam hidup gak cuma kamu orang lain pun punya struggle tapi struggle-nya beda sama kita gitu aja sih Hmm. itu ini karena mungkin orang-orang ini terlalu ingin instan terlalu ingin apapun cepat gitu ya dan Hmm. mereka juga ya sampai dipanggil kan di podcast dimanapun ngomongin kekayaan mereka udah ini udah itu sampai bawa uang di podcast tersebut yang aduh nggak tahu deh. Iya. Ya gimana ya, gue punya temen, orang ini emang anak orang kaya sih, bapaknya emang kaya banget. Lalu kalau ke rumah dia ada waktu itu di PIK ya, di ruang tempat dia, ruang tamunya gitu, kayak ruang dia bermain juga aja itu gede banget, itu baru ruang itunya doang. Tapi dia tuh orangnya nggak pernah main sosmed sih. Gue jarang banget liat dia ngepost di sosmed. Hmm. Dia punya sosmed, dia follow gue. Dia sekarang punya company, venture capital. Kalau gue sebutin beberapa portofolionya, mungkin lu juga salah satu yang pernah beli di situ, di yang company yang dia invest sama dia. Tapi gitu orangnya, dia nggak pernah main sosmed. Sosmed pun paling ya buat ngepost di LinkedIn kalau lebih ke company company update sih. Hmm. Udah, that's it. Iya kan makanya gitu kan ya nggak tahu sih kadang kalau kata orang tua kita tuh kayaknya kalau orang Hmm. kaya lama tuh beda sama orang kaya baru gitu apa ya, gimana lah cuman kayak kadang memprihatinkan juga sih jadi kepikiran ntar ini generasi ke depan jadi gimana gitu tapi um, Gue sih ngeri sih. Gue jujur yang ngeri. ngeri gitu Gue, mikirannya gue, kayak gue lagi jujur. ngeliat aduh ini apalagi sosmed kayak gini makin, makin lama makin pintar kan ngikutin Hmm. very 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 much personalized gitu. Hmm. Gue jujur ngeri sih. Gue waktu itu pernah podcast sama Aldo ya. Kalau lu tahu Aldo, detektif Aldo di YouTube nama kontennya. Dia juga bilang, gue kalau misalnya punya anak nanti nih, gue ngeri sebenarnya liat
takutnya anak gue ini terseret sama pergaulan yang kayak begini gitu loh. Iya, iya, itu sih ya challenge kita semua ke depannya gitu sih. Ya, jangan kan anak-anak kita aja udah yang generasi kita aja banyak yang ketarik gitu kan ke ketipu-tipu gitu. Mm. Iya. Atau mungkin sebenarnya dunia lebih damai ya kalau nggak ada sosial media ya. Itu antitesis yang sangat-sangat sangat harus diperbincangkan menurut Hmm, gue. hmm, hmm, hmm. Iya kan? Kalau kita coba lihat sebelum ada sosial media kayaknya nggak sampai seribut atau seribut ini tiap hari ya. Iya, itu cuma gara-gara ke blow up aja kali ya. Ada Hmm, platform yang bisa hmm, blow hmm, up. hmm, hmm. Kalau nggak ada Karena sih. gampang banget. Nah, orang jadi mau jadi artis gampang. Jadi influencer, DJ, ya kan. Hmm. Kalau dulu kan mau masuk RCTI susah. Oh iya, Misalnya gitu. bener, susah banget. Sekarang mau jadi ini followersnya asal rame, ya udah gampang. Hmm. Ya gitu deh. Oke deh, gue sih gimana ya? Jujur sih, gue sih tetap masih khawatir ya ke depannya nanti akan seperti apa. Tapi ya kalau dari obrolan kita di episode ini sih, gue lihat dari lu ya Nanda ya, ya balik lagi kalau kita ini memang harus bisa punya prinsip dulu ya di dalam diri kita, Hmm. baru bisa tuh untuk ngelihat oh ada fenomena ini, apakah gue perlu ikut atau enggak. Kalau memang gue perlu ikut, gue harus ngapain, apakah memang gue perlu banget atau enggak gitu. Kalau enggak ya udah, gue pun juga nggak perlu harus ngiri dan ya udah hidup-hidup gue nggak perlu harus ngiri dan ikut-ikutan kalian gitu. Itu kan mungkin yang harus perlu kita punya dulu ya. Ya, kadang orang nggak apa sih dare to be different gitu ya. Terkadang ada certain certain push gitu ya untuk conform to other people. Sebenarnya ya berbeda sama orang ya nggak apa-apa gitu. You don't have to Mhm. make yourself similar to other people because each and everyone is unique gitu ya. You have your own potential, orang lain punya potensi lain gitu. As simple as mungkin bisa mengerti itu dulu aja bisa membantu kita untuk nggak terlalu ketarik-tarik sama tren yang overwhelming ini gitu. Hmm. Betul, betul, betul. Ya, sebenarnya balik lagi tujuan utamanya adalah ya untuk kebaikan diri kita sendiri juga ya. Kalau ngomong tentang mental health ya mental health kita juga amat amat sangat tidak baik untuk mental health kita ngikutin ini semua karena ujung-ujungnya bisa ngabisin duit lu juga, ya kan? Itu sih paling. Oke deh Nanda, gue senang banget ngobrol sama lu dan mungkin buat kalian yang atau Anda yang nonton atau dengerin episode podcast kali ini, kalau pengen konsultasi dengan Nanda, dia ada di Ikigai Consulting. Nanti gua taruh linknya di deskripsi seperti biasa. Kalian bisa langsung klik di situ, nanti bisa cari nama Nanda Agastya Wardana di situ. Dan juga ada ya masih ada sensi-sensi lain juga ya sesuai Ya dengan dong. kebutuhan kalian. Dan harganya inilah ya sangat bersahabat lah ya kalau misalnya mau konseling. Menurut lo Ikigai cukup in terms of harga tuh cukup cukup bersaing lah kayak maksudnya Hmm, masih dibilang quite affordable gitu sih. hmm, hmm, Dan hmm, aku juga kayak ada service yang untuk mahasiswa juga jadi ya menyesuaikan gitu dengan pendapatan mahasiswa juga jadi ya hopefully bisa membantu teman-teman untuk ya lebih to have a better apa ya namanya better mental health gitu. Kadang kita setelah kita ngomong sama orang lain kita baru bisa tuh kayak istilah membreakdown oh tadi kita tuh rupanya bisa menemukan ini ya gitu. Kadang kalau kita cuma mikir sama diri kita sendiri dan berkutat sama diri kita sendiri kita jadi penuh sendiri gitu. Dan saat kita ngomong sama orang lain baru deh kita bisa melihat dari clearer point of view gitu sih. betul. Dan orang lainnya pun menurut gue juga harus yang mungkin lebih mengerti, mungkin juga profesional ya. Jangan sembarang orang juga kita ajak ngobrol sih. Betul. Yang ada Iya betul. bukannya dapat pencerahan malah dapat tambah pusing, tambah stres. Iya dan itu juga mungkin plusnya ya ngomong sama profesional mungkin kesannya aneh kayak stranger tapi karena profesional kan punya apa istilahnya etika profesi gitu ya. Jadi ya Hmm. dalam berdiskusi sih memang
held accountable to be as unbiased and as objective as they can gitu. Betul, betul. Dan ini ya, no judging ya. Bedanya Iya mungkin di betul. situ juga. Kalau sama teman mungkin tuh yang ada lu malah dikata-katain, ah lu goblok lu. Gitu. Acupu lu. Ya, ya bedanya Iya, di situ. Bedanya di situ. Oke deh, gue close dulu untuk Talk to Talk podcast ya. episode kali ini. Thank you banget ya sekali lagi Thank you, Mas buat Andri, udah Anda. mengundang aku di podcastnya. Ya, nanti kalau ada fenomena lain, bolehlah kita ngobrol lagi. Oh iya dong, iya bisa banget, bisa Hmm. banget. You know where to find me lah. Iya, oke. Oke, gue close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gue Andri dan Nanda mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.